7 mindset emak-emak kaya, cara ngatur rumah dan uang tanpa stres. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya, Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih, Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bun, hari ini kita ngobrol soal 7 mindset emak-emak kaya. Bukan kaya saldo doang, tapi kaya tenang, kaya waras, dan kaya bahagia. Karena kondisi sekarang tuh bikin dompet gampang kaget dan hati gampang panas. Harga naik, diskon menggoda, rumah makin penuh, pikiran makin sesak, dan ujungnya kita capek sendiri sambil tetap senyum di depan keluarga. Materi ini penting banget, karena yang bikin stres itu bukan cuma kurang uang, tapi kebanyakan barang dan kebanyakan drama kecil di rumah, mulai dari lemari yang kayak museum, sampai keranjang belanja online yang aktif 24 jam. Padahal yang kita butuhin seringnya bukan barang baru, tapi hidup yang lebih lega dan pikiran yang lebih adem. Jadi kalau mindset beres, rumah ikut rapi, uang ikut nurut, dan emosi nggak gampang naik kayak panci presto. Secara teori, ada konsep yang kuat banget namanya scarcity mindset dari psikologi perilaku. Intinya kalau pikiran merasa kurang, kita jadi impulsif dan boros. Tapi kalau pikiran merasa cukup, kita jadi lebih tenang dan bijak. Makanya 7 mindset ini bukan cuma soal beresin rumah dan uang, tapi soal mengubah cara mikir biar kita berhenti hidup dalam mode panik dan mulai hidup dalam mode sadar. Karena emak yang tenang itu aset paling mahal di rumah. Mindset pertama, emak-emak kaya itu sadar, rumah bukan gudang kenangan, bukan museum sejarah perjuangan hidup dari zaman nikah sampai anak 3. Semua disimpan atas nama nanti juga kepake, padahal yang kepake cuma emosinya, pas nyari barang tapi ketemu stres. Contohnya, lemari penuh baju yang ukurannya sudah nostalgia, masih disimpan sambil bilang ini dulu pas kurus. Padahal sekarang yang kurus cuma niatnya, emak kaya berani bilang, makasih ya baju, kamu pernah bikin aku pede, tapi sekarang kamu bikin aku sesak. Terus dilepas dengan ikhlas sambil senyum getir tapi lega. Karena rumah itu bukan tempat numpuk masa lalu, tapi tempat bernapas hari ini. Mindset kedua, emak kaya ngerti banget bedanya butuh sama pengen, tapi masalahnya pengen itu suka nyamar jadi butuh. Kayak lihat panci estetik warna sage green, terus bilang, ini penting buat masak. Padahal panci di rumah masih kuat ngelawan zaman. Emak kaya sebelum belanja dia tanya dulu ke dirinya, ini bikin hidupku lebih tenang atau cuma bikin keranjang belanja bahagia 5 menit? Dia ngerti rasa senang dari beli barang itu cepat, tapi rasa nyesek pas lihat mutasi rekening itu lama. Jadi dia pilih nyenengin masa depan, bukan cuma hati sesaat. Mindset ketiga, emak kaya itu ngatur rumah sambil ngatur emosi. Karena dia tahu kalau hati lagi capek, tangan biasanya gatel buka aplikasi belanja. Kayak habis marah sama anak, bete sama suami. Terus ujungnya check out sebagai pelampiasan. Padahal yang dibutuhin bukan kardigan baru, tapi duduk sebentar, tarik napas, dan bilang ke diri sendiri, aku capek. Emak kaya itu jujur sama perasaannya. Dia nggak pura-pura kuat sambil nambah barang. Dia beresin emosinya dulu, baru beresin rumahnya. Mindset 4, mak kaya itu nggak nunggu mood buat beres-beres. Karena dia tahu, mood itu sering ngumpet di balik tumpukan cucian. Dia nggak bilang nanti aja kalau lagi semangat. Karena semangat itu muncul setelah rumah mulai rapi. Jadi walau sambil manyun, sambil drama, sambil ngedumel, dia tetap mulai. Sapu dikit, lipat dikit, buang dikit, dan ajaibnya, hatinya ikut kebersihan. Kayak hidup itu bukan nunggu bahagia baru gerak, tapi gerak dulu baru bahagia. Mindset kelima, emak kaya itu nggak iri sama rumah orang. Dia nggak tiap lihat rumah tetangga langsung insecure. Sofa putih, lantai kinclong, rak estetik, terus pulang ke rumah sendiri
sambil bilang, "Rumah gue kok gini amat?" Emak kayak ngerti, rumah itu bukan lomba desain interior, tapi tempat hidup, tempat anak jatuh bangun, tempat suami numpuk tas, tempat emak numpahin air mata. Jadi dia fokus bikin rumahnya nyaman buat keluarganya, bukan keren buat kamera orang. Mindset Kinem. Emak kaya itu ngajarin keluarganya tanggung jawab, bukan cuma nurut. Dia nggak jadi one-man show rumah tangga, yang semua dikerjain sendiri, sambil ngeluh di hati. Anak diajak beberes, bukan cuma disuruh. Suami diajak mikir, bukan cuma dikasih daftar tugas. Emak kaya itu manajer, bukan kuli. Dia tahu kapan harus mimpin, kapan harus minta tolong. Karena rumah tangga itu tim, bukan panggung solo. Mindset ketujuh. Emak kaya itu sadar kalau tenang itu lebih mahal dari barang. Dia pilih tidur nyenyak daripada scroll toko online sampai mata panda. Dia pilih rumah lega daripada lemari penuh drama. Dia pilih hidup simple daripada gengsi yang bikin pusing. Dia ngerti bahwa damai itu bukan datang dari banyaknya barang, tapi dari sedikitnya beban, dan dia rela kelihatan biasa aja di luar, asal hatinya luar biasa tenang di dalam. Jadi Bun, dari semua obrolan barusan, kelihatan kan kalau hidup emak-emak itu bukan soal kuat-kuatannya, tapi soal pinter-pinteran ngatur energi, hati, dan dompet. Karena kita ini tiap hari bukan cuma beresin rumah, tapi juga beresin drama batin. Mulai dari cucian numpuk, sampai pikiran yang ikut kusut kayak kabel charger di laci. Dan di tengah semua itu, kita masih dituntut tampil tenang. Padahal, isinya pengen teriak sambil rebahan. Tapi justru di situ seninya jadi emak. Bisa capek tapi tetap jalan. Bisa mumet tapi masih mikir besok masak apa. Kadang kita lupa, Bun, kalau rumah yang rapi itu bukan tujuan, tapi alat supaya kepala kita bisa bernapas, dompet bisa senyum, dan hati nggak gampang meledak cuma gara-gara sendok hilang. Jadi kalau hari ini rumah masih acak-acakan dan isi pikiran kayak parkiran pasar, jangan langsung nyalain diri sendiri. Karena perubahan itu bukan lari maraton, tapi jalan kaki sambil nyapu, pelan-pelan, tapi kelihatan hasilnya. Dan kalau sambil ketawa dikit juga nggak apa-apa. Namanya juga hidup emak-emak, serius dikit stres, santai dikit waras. Yang penting Bun, kita pulang ke niat awal. Mau jadi emak yang kaya tenang, kaya sadar, dan kaya bahagia, bukan kaya pusing dan kaya emosi. Jadi yuk mulai dari satu sudut rumah, satu pikiran yang kita beresin, dan satu kebiasaan belanja yang kita rem. Karena dari hal kecil itu, hidup bisa naik level, dompet bisa lebih sopan, dan kita bisa bilang ke diri sendiri sambil senyum, ternyata aku masih bisa kok jadi emak yang kuat, tapi sekarang versi yang lebih adem. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!